Halo adik-adik, pagi. Wah, Kak, hari ini kok kita pakai baju begini ya, Kak? Kayaknya kayak mau bangun rumah ya, Kak ya? Oh, bukan bangun rumah, Hah, Kak. bukan? Kalau Bukan. gitu ini buat apa dong? Ini kita mau ngancurin rumah. Oh, Mau hancurin rumah? Kota malah, Kak. Hah, kota? Kota. Oh, besar banget dong, Kak. Iya. Waduh, terus kenapa Kak dihancurin, Kak? Karena orang di sana jahat. Jahat ya? Jahat, Kak. Kalau jahat kita datang ya, Kak, kita hancurin ya, Iya. Kak, rumahnya. Iya. Seluruh kota, Kak. Ini disuruh ngancurin seluruh kota karena jahat, Kak. Oh, gitu. Kota apa, Kak? Nanti ada di firman, Kak. Oh, pas firman ya, Kak? Iya. Berarti sekarang kita nyanyi dulu ya. Puji-pujian dulu. Oke. Kita mau nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi. Adik-adik masih inget gak ya, Kak? Ingat lah, Kak. Pujilah Tuhan. Ada gayanya juga kan, Ada Kak? gayanya. Nah, anak-adik yang mau semangat puji Tuhan, bangkit berdiri. Berdiri. Kita nyanyi Pujilah Pujilah Tuhan. Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagi. Sekali lagi Sekali ya, lagi. Kak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Ya, oke, Kak. Udah semangat belum, Kak Tipen? Kurang, Kak, Oh, kurang. Kita mau apa dulu? berdoa dulu, Berdoa Kak. dulu ya. Oke, adik-adik sikap doanya disiapin. Udah siap? Gak ada yang main-main lagi. Kita mau nyanyi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, kau termanis, namamu termanis. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami datang untuk memuji dan memuliakan namamu. Sebelumnya ampuni dosa dan kenakalan kami, agar kami boleh memuji namamu. Tuhan yang pimpin kebaktian hari ini dari awal hingga selesai. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, Kak. tadi yang dihancurin yang apa, Kak? Yang jahat, Kak? Yang jahat. Berarti taat nggak sama firman Tuhan? Oh, enggak, Kak. Kalau Enggak, ya? jahat berarti nggak taat firman Tuhan, Kak. Oh, kita mau nyanyi biar adik-adiknya taat, Kak. Oh, lagu apa tuh, Kak? Ada itu. Yang Yang dari tadi kita sebutin yang apa, Kak? yang taat, Kak? Yang taat sama Yang baik. Sama yang baik. Adik-adik taat. tahu kan? Tahu lah, Hati pun tahu kan? Tahu. Kak Jana tahu? Tahu. Yuk, sekarang kita mau nyanyi T.A.T. T-A-A-T.
harus apa Kak? T-A-A-T, taat. Taat. B-A-I-K, baik. Baik. Kalau enggak nanti Kita hancurin kita rumahnya. hancurin ya. Kita datang ke rumahnya. Kita ya. datang ke rumahnya, Kak. Adik-adik Sekarang- penasaran kan tadi? Oh ya, kota apa itu, Kota Kak? apa yang mau kita datengin, mau kita hancurin? Iya. Berarti sekarang kita mau dengar firman Tuhan Iya, dulu, kita Kak. mau dengar Kita firman Tuhan. berdoa. Berdoa. Tanyanya apa nih Kak Tiben? Firman Tuhan, ku dengar. Sikap doanya yang baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih, Terima kasih atas penyertaan-Mu. penyertaan-Mu. Pagi ini kami sudah, kami sudah memuji, memuji dan memuliakan, dan memuliakan namamu. namamu. Sekarang, kami kami akan akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Bukakan Bukakan hati kami, agar kami mengerti, dan dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Kak Tipen, kita dengerin Oh, biar kita nggak salah alamat Iya, nanti. nanti kota apa itu? Iya, nanti kita hancurinnya salah. Iya lagi. Yuk, Yuk Kak. yuk Kak Janet. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah adik-adik, udah siap dengar firman? Kalau udah siap, sekarang semuanya duduk yang manis. Nggak boleh ganggu-ganggu koko cicinya, adik-adiknya juga nggak boleh ganggu lagi ya. Nah semuanya mainannya juga disimpan. Udah nggak ada main-main lagi, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya Kak Sarah mau tanya nih, minggu-minggu lalu masih inget nggak cerita tentang siapa? Iya, cerita tentang Bapak Abraham dan Bapak Lot. Nah, Bapak Abraham dan Bapak Lot berpisah ya adik-adik. Nah, terus Bapak Lot memilih untuk tinggal di kota yang namanya, ada yang tahu nggak? Iya, namanya kota Sodom. Nah, adik-adik, kota Sodom ini banyak orang melakukan kejahatan. Penduduknya orang-orang di sana melakukan kejahatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Terus waktu suatu hari adik-adik, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan menghukum penduduk di kota Sodom. Karena penduduk di kota Sodom ini apa tadi? Iya, banyak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan mereka juga bukan orang-orang yang taat kepada Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan mau menghukum kota Sodom. Nah adik-adik, ketika mendengar bahwa Tuhan mau menghukum kota Sodom, Bapak Abraham teringat bahwa siapa? Keponakannya ya. Keponakannya Bapak Lot masih tinggal di kota Sodom. Bapak Lot dan keluarganya masih tinggal di kota Sodom. Lalu Bapak Abraham memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Nah adik-adik, karena Bapak Abraham ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan lalu mengabulkan permohonan Bapak Abraham. Nah, Tuhan mau menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Lalu Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Nah adik-adik, suatu ketika Bapak Lot sedang duduk di depan rumahnya, nah lalu datanglah
2 orang malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Wah, Bapak Lot melihat kedatangan 2 orang malaikat, senang sekali adik-adik. Wah, Bapak Lot langsung mengajak kedua malaikat ini untuk tinggal menginap di rumahnya. Nah, tadinya kedua malaikat ini nggak mau, tapi akhirnya kedua malaikat ini mau untuk tinggal menginap semalam di rumah Bapak Lot dan keluarganya. Wah, Bapak Lot senang sekali. Lalu Bapak Lot mulai menyediakan hidangan-hidangan untuk menjamu kedua malaikat ini. Nah, adik-adik, ketika Bapak Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya sedang makan bersama malaikat ini, adik-adik, tiba-tiba di depan rumah Bapak Lot, wah, ramai sekali adik-adik. Banyak orang ngetok-ngetok pintu, manggil Bapak Lot, Bapak Lot, Bapak Lot keluar, keluar, Bapak Lot keluar. Wah, kenapa ya? Ternyata orang-orang penduduk kota Sodom ini datang ke depan rumahnya Bapak Lot untuk melihat siapa sih tamu 2 orang ini yang menginap di rumah Bapak Lot. Mereka tuh bukan orang yang kenal Tuhan. Mereka yang orang-orang ini adik-adik nggak taat sama Tuhan, jadi nggak tahu bahwa 2 orang yang datang menginap ini adalah malaikat Tuhan. Mereka mau melihat siapa sih ini yang datang. Mereka mau apa? Mau bertemu sama mereka, sama 2 orang ini adik-adik. Nah, lalu Bapak Lot bilang, aduh, kenapa sih ramai-ramai? Jangan ganggu tamu-tamu aku ya, gitu. Bapak Lot bilang begitu adik-adik. Tapi orang-orang penduduk Sodom yang lain ini malah semakin marah, semakin memaksa agar Bapak Lot mengajak kedua tamunya ini untuk keluar menemui mereka. Terus Bapak Lot bilang, jangan ganggu tamu-tamu aku. Wah, orang-orang ini semakin marah. Mereka bilang, lihat saja, kami dapat melakukan hal yang jahat kepada kamu dan kepada tamu-tamu kamu. Wah, adik-adik, lalu mendengar hal tersebut, kedua malaikat ini langsung menarik Bapak Lot untuk masuk ke dalam rumah. Dan kedua malaikat ini juga membutakan mata orang-orang yang jahat itu adik-adik. Yang orang-orang Sodom yang jahat yang memaksa untuk masuk ke rumah Bapak Lot. Nah, adik-adik, lalu kedua malaikat bilang kepada Bapak Lot bahwa Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Tuhan mau menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, besok paginya Bapak Lot dan keluarganya mulai bersiap, dan kedua malaikat ini memegang tangan Bapak Lot dan keluarganya, lalu berkata, nah apa ya? Kedua malaikat ini berkata apa ya kepada Bapak Lot? Yuk kita lihat di Alkitab ya, kita buka Alkitabnya di Kejadian 19 ayat 17. Yuk cari dulu. Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu kita baca sama-sama. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Adik-adik, jadi apa? Tuhan mau menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya, tapi Tuhan berpesan agar Bapak Lot taat untuk tidak menengok ke belakang lagi, tapi harus terus berlari ke pegunungan, meninggalkan lembah Yordan tersebut. Bapak Lot harus taat adik-adik. Nah, kira-kira Bapak Lot taat nggak ya? Bapak Lot dan keluarganya taat nggak ya? Nah, adik-adik, Bapak Lot dan keluarganya mau taat. Mereka dituntun oleh malaikat langsung lari meninggalkan kota Sodom. Nah, sedangkan pada saat itu adik-adik, Tuhan mulai menurunkan hujan belerang dan api dari langit untuk memusnahkan kota Sodom. Dan akhirnya Bapak Lot dan keluarganya lari terus tanpa menengok ke belakang. Mereka mau taat akan perintah Tuhan. Tapi adik-adik, di tengah jalan ada seorang keluarga dari Bapak Lot yang mulai nggak taat lagi adik-adik. Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Iya, dia adalah istrinya dari Bapak Lot. Istrinya Bapak Lot ini mulai nggak taat adik-adik. Ketika sedang berlari, dia teringat akan harta bendanya yang ketinggalan di rumah. Lalu dia mulai menengok. Nah, dan ketika dia menengok, apa yang terjadi adik-adik? Nah, karena istrinya Lot ini tidak taat, dia menengok ke belakang dan akhirnya Tuhan menghukum, mengubah dia menjadi
menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, sedangkan Bapak Lot dan kedua anaknya tetap berlari tanpa menengok ke belakang, tetap taat sampai akhir, dan akhirnya mereka pun selamat. Nah, adik-adik, coba nih Kak Sarah mau tanya, siapa di sini yang mau seperti Bapak Abraham, Bapak Lot tadi ya, taat sama perintah Tuhan? Jadi Tuhan, kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan suruh misalnya jangan nyontek atau jangan bohong. Ayo, siapa yang mau taat terus sampai akhir, taat terus sama perintah Tuhan? Ya, siapa? Wah, banyak, hebat, adik-adik hebat. Mau taat seperti siapa tadi? Bapak Abraham dan Bapak Lot. Taat sama perintah Tuhan sampai akhir. Jangan seperti siapa? Istrinya Bapak Lot ya tadi. Udah taat, di tengah jalan karena teringat sesuatu, teringat harta bendanya, dia malah nengok terus akhirnya dihukum Tuhan menjadi tiang garam. Jangan nggak taat ya jadinya sama Tuhan ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang firman Kak Sarah sudah selesai. Yuk sekarang semuanya kita mau berdoa, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau berdoa, sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Benar Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau menjadi anak-anak yang taat melakukan perintah-Mu. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami sudah selesai mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan kumpulkan kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih.